Halo Bapak Ibu Guru pendidik sekalian, sudah berapa lama Anda menjadi seorang guru? Ayo tulis dulu di kolom komentar ya. Di video kali ini saya akan membagikan 5 kesalahan yang saya lakukan sebagai seorang guru baru. Harapannya dalam video ini teman-teman yang baru memulai karir dunia pendidikan dapat belajar dari kesalahan yang saya buat. Dan kesalahan yang terakhir adalah kesalahan yang paling banyak kita lakukan dan mungkin masih saja dilakukan oleh guru-guru senior sampai saat ini loh. Buat para guru senior yang nonton video ini, jangan lupa untuk share juga pembelajaran teman-teman di kolom komentar. Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Edukator bersama saya, Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu tips dan konten-konten kita dapat membantu kelas teman-teman menjadi kelas yang transformatif. Tidak ada karir yang jalannya mulus-mulus ya teman-teman. Pasti selalu ada aja kesalahan-kesalahan yang kita buat. Apabila saya menoleh ke belakang, ini dia 5 kesalahan yang saya lakukan yang harapannya teman-teman bisa pelajari dan tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan nomor 1, ingin jadi guru yang populer. Ya, siapa sih yang nggak suka untuk disukai dan disayang sama anak-anak? Tapi berhati-hati apabila tujuan kita menjadi seorang guru adalah untuk disukai dan disayang anak-anak, kadang-kadang ini akan membuat kita mengorbankan yang namanya otoritas dan disiplin. Akibatnya, anak-anak jadi justru tidak menganggap guru dengan serius, sehingga mengakibatkan kurangnya rasa hormat dan kendali di kelas. Tentu saja, anak-anak itu belajar lebih baik apabila mereka menyukai kita. Tapi ingat, tujuan kita menjadi seorang guru adalah mendidik mereka dan bukan untuk disukai oleh mereka. Jadi, fokus ya pada konsistensi, keadilan, dan membangun rasa hormat satu dengan yang lainnya di dalam kelas. Saat Anda tulus ingin membawa anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik, anak-anak kita juga akan merasakan ketulusan hati itu dan mereka akan menyukai diri kita apa adanya, tanpa kita harus berupaya untuk disukai oleh mereka. Bangunlah hubungan dengan tulus dan jadilah diri Anda sendiri. Saat anak-anak merasakan bahwa Anda ingin mereka menjadi orang yang lebih baik, mereka akan secara otomatis juga melihat dan menghargai ketulusan Anda. Mereka akan menyukai kita tanpa kita harus berupaya untuk menyenangkan mereka. Kesalahan yang kedua adalah melakukan penilaian pada semua tugas dan aktivitas. Tahun pertama saya mengajar, saya seringkali pulang terlambat karena di kelas harus melakukan penilaian ini dan itu, mencatat ini dan itu. Dan akibatnya setelah sampai di rumah, saya merasa kelelahan dan stres. Ada juga nggak teman-teman yang mengalami hal yang sama di tahun pertama mengajar? Nah, para pendidik sekalian, agar lebih efektif, sebaiknya lakukan penilaian pada tugas atau aktivitas-aktivitas inti yang memang mencerminkan pembelajaran dan kemajuan anak-anak. Teman-teman dapat juga menerapkan berbagai metode pemberian feedback yang lebih efektif seperti di video ini nih. Intinya, pemberian feedback itu tidak harus dari kita. Kita bisa menggunakan platform atau juga kita bisa menggunakan self dan peer assessment. Kesalahan yang ketiga, mengancam dan meninggalkan kelas sebagai hukuman. Ini mungkin gara-gara saya sendiri juga sering melihat pada saat sekolah, guru mengancam akan meninggalkan kelas. Sehingga mungkin kita menganggap bahwa ancaman untuk meninggalkan kelas adalah hal yang wajar dilakukan untuk mengelola perilaku. Padahal mengancam dan meninggalkan kelas justru membuat kelas menjadi tidak kondusif, anak-anak merasa tidak aman, dan kelas menjadi tidak mudah untuk diprediksi. Hal ini makin mempersulit guru-guru untuk membangun hubungan dengan anak-anak. Yang dapat kita lakukan adalah mengembangkan strategi manajemen kelas yang efektif seperti penguatan positif, konsistensi, konsekuensi yang jelas, rules dan prosedur, serta banyak strategi manajemen kelas lainnya. Teman-teman bisa juga lihat playlist Ruang Edukator tentang manajemen kelas ya. Kesalahan yang keempat, melakukan hukuman massal alias melakukan hukuman kepada seluruh kelas atas kesalahan beberapa siswa. Sama seperti kesalahan sebelumnya, saya juga sering melihat guru saya dulu melakukan konsekuensi yang sama. 1 atau 2 anak yang ribut, tetapi seluruh kelas mendapatkan konsekuensinya.
Hukuman atau konsekuensi massal seperti ini tidak disarankan ya teman-teman, karena akan menumbuhkan rasa kebencian dan ketidakadilan di antara siswa. Alangkah baiknya apabila manajemen pengelolaan perilaku itu dilakukan secara individu. Panggil anak-anak yang memang melakukan kesalahan atau misbehavior. Bangun nilai dan tanggung jawab pribadi, dan di saat yang bersamaan berikan penguatan yang positif. Ajar anak-anak untuk dapat mengakui dan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan yang kelima adalah membuat segala sesuatunya, baik itu rencana pengajaran, aktivitas, ataupun materi, dari awal tanpa memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Ini dia nih kesalahan yang sering kali kita lakukan, bahkan mungkin kita masih lakukan sampai saat ini, yaitu membuat segala sesuatunya dari nol tanpa memanfaatkan resources yang sudah ada. Akibatnya kita jadi kelelahan sendiri dan menambah beban kerja yang sebenarnya nggak perlu. Ada banyak resources gratis maupun berbayar yang kita bisa gunakan dan manfaatkan. Anda bisa manfaatkan repositori tahun lalu, website Teachers Pay Teachers, Canva, ataupun platform-platform lainnya. Anda dapat juga bekerja sama dengan guru-guru lainnya untuk membuat bank resources bersama. Bahkan bukan hanya itu saja, di zaman artificial intelligence ini, teman-teman pendidik juga dapat memanfaatkan AI sebagai asisten Anda. Ada banyak sekali resources yang Anda bisa manfaatkan secara gratis. Nah, para pendidik, kesalahan mana yang pernah Anda lakukan? Share juga di kolom komentar kesalahan-kesalahan lain yang belum saya sebutkan ya. Sama-sama kita saling belajar untuk jadi guru yang lebih baik dan guru yang lebih efektif. Apabila video ini berguna dan bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ini ke pendidik-pendidik lainnya ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Semoga konten-konten kita dapat membuat kelas teman-teman makin transformatif. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.